ingkang kawula hormati, alhamdulillah dalu menika dalem lan panjenengan sedaya dipun takdiraken kaliyan Allah saged wonten ing majelis dalam rangka thalaqul ilmi ilmu hal ilmu hakikoh ilmu hakiki, yaitu ilmu yang dengannya kita bisa mengenali pada diri kita, mengenali keagungan Tuhan kita, mengenali caranya bagaimana bisa beribadah kepadanya, yakni takwa kepadanya. Dari pelajaran yang sudah keluar disebutkan seseorang tidak akan pernah bisa melaksanakan takwa. Wong itu betul sakit disebut dengan muttaqiyyan, dengan disebut orang yang takwa, sehingga meninggalkan sesuatu hal yang tidak ada, yang tidak membahayakan, khawatir terjerumus pada hal yang membahayakan. Sesuatu yang tidak membahayakan, khawatir terjadinya bahaya, begitu ada 5 anggota, yaitu 1 menjaga meripat, 2 menjaga telinga, 4 menjaga, 3 menjaga lesan, 5 menjaga hati, 6 menjaga perut. Perut dijaga dari 3 hal. 1 makanan haram, 2 makanan syubhat, 3 makanan halal yang melebihi dari kebutuhan. Sedangkan kita meninggalkan makanan halal ini karena terjadi pada satu hal, ada 10 bahaya. Jadi orang yang meninggalkan, orang yang melakukan makanan halal dengan melebihi kebutuhan, itu ada 10 bahaya. Loh, apa 10 bahaya? Yang pertama, makan banyak. Wong akeh mangan itu akan mengakibatkan keras kepala. Kalau dalam kitab Qaswatul Qalbi atau atine, tapi dalam bahasa kita keras kepala. Keras kepala itu bahasa Inggrisnya angel ditoto, angel diomongi, gak kena ditoto, gak kena dihitung, dan bisa menghilangkan bahayanya hati. Kedua, makan banyak itu akan bisa menfitnah. Menfitnah itu mengakibatkan bahaya anggota untuk melakukan suatu hal yang negatif, disebabkan anggota kita bisa bergerak ini karena suplemen atau karena ada daya yang keluar dari makanan, sehingga daya itu dalam negatif dan positifnya terserah dari makanan. Jadi ketika yang dimakan itu barang halal, barang haram, maka anggota kita akan selalu ingin melaksanakan perkara haram. Manakala badan kita, makanan kita barang syubhat, maka anggota kita sekalipun ibadah akan melakukan barang-barang yang syubhat. Manakala anggota kita makannya karena syahwat, dalam arti sudah lebih dari kebutuhan, maka yang dilakukan oleh anggota kita juga demikian, hal-hal yang tidak dibutuhkan atau hal-hal yang melampaui batas. Ini sudah kita terangkan dalam pelajaran yang sudah lampau. Yang ketiga,
banyak makan itu akan mengakibatkan pemahamannya cetek, sedikit pemahamannya, sedikit ilmunya. Sebab perut yang banyak makan itu akan menghilangkan kecerdasan. Makanya ketika Anda mempunyai problem memikirkan apapun, kok di situ banyak makannya, nggak bisa selesai. Tapi kalau mengurangi makan, ini harapan akan selesai. Itu ketiga. Keempat, orang banyak makan itu akan sedikit ibadah. Sebab manusia itu ketika banyak makannya berat badannya dan selalu dikuasai oleh ngantuk, sekaligus anggota badannya lemah. Hal itu bisa kita lihat sendiri. Sampai lek poso nika banyak berbuka, lek buka dipol kayak nek muga-muga maneh mesti lek traweh ngantuk. Itu pun jelas nih. Lek traweh ngantuk. Nomor 5, banyak makannya ini akan kehilangan manisnya ibadah. Panjenengan ingin khusyuk kok makane wareg. Mbok ngedenoy apa ora iso khusyuk, gak bisa merasakan manisnya ibadah. Keenam, orang yang makan banyak karena kebutuhannya banyak akhirnya bisa terjerumus di dalam syubhat. Karena kebutuhannya banyak sementara pemasukannya nggak seimbang, ini akhir bisa mengambil syubhat. Ketika syubhat akan terjerumus pada keharaman. Sebab halal itu datangnya kepada engkau hanya sekedar untuk secukupnya. Kalau melebihi dari secukupnya, ini sudah sulit untuk halal. Asabiatu, nah saniki pelajaran ini niki. Asabiatu utawi bahayani akeh makan kang nomor 7 iku anafihi temen sedune iku tetep ing dalem akeh mangan. Iku anafihi temen sedune iku tetep ing dalem akeh mangan kasratul akli syuhlal qalbi nyibukaken ati wal badan lan badan taksir kan ngasilaken panganan. Orang itu kalau makannya banyak, kebutuhannya banyak, maka hatinya akan selalu sibuk untuk mendapatkan makanan banyak. Badannya juga harus kerja keras untuk mendapatkan makanan banyak. Tapi kalau makanannya sedikit, ini nggak bingung, rapati butuh makan, butuh masak yang macam-macam. Walah, mangan saiki masak wangel-wangel malah males. Ini pertama, wa bitahyiatihi sanian. Ketika nanti sudah hasil, ya harus dibutuhkan masak. Menyiapkan makan banyak niku yang paling kudu dimasak sing enak lan sak penunggalane. Kadang-kadang sampai nggak kuso di rumahnya angin ke warung. Sehingga sampai kenal warung yang di mana yang bisa masaknya enak di mana. Kadang-kadang sampai jauh pun didatangi hanya karena ingin mendapatkan makan yang enak. Ini mungkin yang saya sekarang hafal, kalau warung kalau bisa wah, kalau koin bisa hafal banget. Tapi kalau orang makanannya sedikit, nggak butuh masak-masak yang enak-enak, mergo rugi. Dan makan itu nggak perlu banyak, tapi kalau memang bergizi itu nanti akan bisa mengeluarkan daya yang begitu kuat, yang begitu banyak. Rumiyin niku ceritane Mbah Dimyati. Mbah Dim niku dahare niku setiap dinten namung sak lepek. Tapi sing didahar niku sun. Sun anune bayi niku. Walaupun sak lepek niku daya kekuatannya niku gisine niku ya setara dengan satu piring niku. Jadi enggak begitu banyak tapi gizinya banyak, dayanya banyak.
Lah kula lan panjenengan sing dipikir duduk dayane, duduk gisine tapi sing dipikir warke, mlane bos-bos barang di lebokno. Lah panjenengan mangan bos sak pirang-pirang gur warek tok renek tenagane, renek dayane mergo apa gak ada gizi. Gak ada gisinya sudah diambil. Nanten. Lah panjenengan gur butuh daya, butuh kekuatan. Niku mboten kudu kata. Coba yang suplemen saja yang berdaya saja seperti sun, terus telur satu karo madu. Nah ini pun kekuatannya lebih daripada 3 piring nih. Dan tidak akan timbul kolesterol, orang itu nih kan. Lek makan banyak aku makannya banyak itu yo kolesterolnya. Sebab apalagi makan dengan nasi itu karbohidratnya itu yang banyak ini. Nah terus mabiakri salisan ketika sibuknya hati yaitu dengan makannya suwi. Makannya sedikit ini lah kurang diluk. Sumabil barogyaan terus pada kono setelahnya selesai makan, yaitu masih ada apa itu namanya selesainya sih kudu kora-kora sih macam-macam. Makane setitik itu mboten kudu kora-kora barang sing akeh. Karena apa ya barang setitik no gur lepek tok misalnya ya kan enggak repot. Balik sing akeh niku sih alat masak lan sak penunggalane. Termasuk nanti bahayanya lagi mangane akeh balak-balik ngengek. Mungkin mosok nang masjid kalau nang WC sih sering nang WC. Itu temen-temen. Omane nang masjid ke Jumatan tok. Lah nang WC ben isuk sore. Ya Allah, jangan sampai lah. Apalagi di kono suwi lek wiridan sekolah salat lamcing mari salam klencing nang kono sampai ngentek rokok siji barang durung mari. Tiba-tiba ternyata lebih banyak senang di WC daripada di masjid. Yang keempat akan bisa selamat dari makanan. Sebab apa? Semuanya penyakit niku mergo panganan. Ketika makanannya akeh, ya maka rawannya penyakit yang masuk semakin peluangnya banyak, peluangnya penyakit lebih banyak. Yang kelima, bi antab dua minhu afatun fil badan bal afatun wa ilalun fid jin. Bahwa dengan makan banyak niku akan bisa kesibukannya yeniku bahaya di dalam badan gemuk, terus bahaya di dalam agama, bahaya ya loro marakno loro ngoten mawon. Makanya Rasulullah mengatakan aslu kulidain al barodatu yakni an-nukhmatu riya atau am bisikolin alal maidah. Semua penyakit, semuanya dasar penyakit ini wetenge kebek. Mulane dawuh sumu tasihu, kowe poso kamu akan waras, akan sehat. Lek mangane akeh ora marakno waras, ora marakno sehat, malah justru nglemprek. Wa aslu kulli dawain al-azimatu. Asal daripada semua obat giniku lapar dan tarak pun talah. Sekalipun panjenengan berobat dengan berbagai macam obat, tapi kalau gak tarak ora iso waras. Walaupun panjenengan gak berobat macam-macam lek tarak waras. Ini afdhalud dawa al-khimya. Api-api obat giniku tarak. Wah, tarak niku jan diomongno gampang tapi prakteknya wangel. Jajal kentara wis salah aja mangan wareg. Ini kan yo penak to ora kerja to.
Tapi ya sulit, aja ngerokok, ngono ya angel pian ya. Aja ngomong, aja ngrasani wong, ya angel. Padahal gak modal itu. Malah ringan, ya angel. Kene niku. Wong kula singen niku nggih, prai ngerokok setahun pas. Nah terus lha rokok malah masalah niku kene nyupir. Nyopir kan gak ngerokok niku harus gane liburan iki. Ngantuk ae. Wet wah niki kadang wis pokok nyekel rokok ngoten tok. Kadang-kadang durung diakep ya wis entek. Agak proses entek dhewe. Ya namung niku tok jane. Wa an Malik bin Dinar annahu wa an Malikin lan diriwayataken saking Malik bin Dinar apa annahu temen sedune Malik bin Dinar iku kana ana sapa Malik ku yakul. Dawuh sapa Malik, ya haula he wong akeh. Jadi itu yang dimaksud tekan wong akeh ahli Basrah. Karena beliau itu penduduk Basrah. Qad ikhtalaftu. Demi yakti teman-teman mider-mider ingsun ilal khalai maring jamban. Kata stahya itu sehingga isin ingsun min rabbi sangi pangerang ingsun bisa babi kasratil akli lan sebab akeh mangani. Ya laita menawa Allah taala iku ja'ala rizki dadiaken sebab Allah rezeki ingsun fi hasatin ing dalem krikil amusuha kang ngemut sapa ingsun ing krikil kata amuta sehingga mati ingsun. Wahai orang ahli Basrah, sungguh saya malu kepada Allah karena berkali-kali datang pada WC dikarenakan banyak makannya. Saya berharap Allah memberi rezeki, menjadikan rezeki saya, hidup saya hanya dengan ngemut kalih nopo ngemut krikil sampai mati. Dan itu keinginane. Wis umpama aku dengan ngemut krikil mati anu kuat wis ngemut krikil ae. Nah, mulane Ibrahim bin Adham niku setiap tahunnya habis 6 dirham. Ora usah biaya akeh. Lah sak dirham niku pan 10 dirham niku setara dengan 220 miskol. Berarti kalau 20 1 miskol. Pan 10 dirham niku 1 miskol. 1 miskol itu 4 gram. Berarti 6 dirham segampangan 6 dirham niku 1,5 gram. Setiap tahun habisnya 1,5 gram emas. Berarti 1 juta 500 niku cukup setahun. Nah, sakniki. Lah carane piye? Niku ditukokno tepung terus dimasak sing tahan lama nika. Tepung kurma kan tahan lama. Niku dibunteli didadekno 300 swidak. Nah, 300 swidak niku berarti setiap tahun dipangan siji, setiap tahun dipangan siji, setiap tahun dipangan siji ngoten tok. Awet niku tenune. Sumala Buddha moko karya ora kena ora biadil jumlah ing dalam iki jumlah kang ingsun tuturaken min talabid dunya saking golek dunya wa tamailan ngarep-ngarep ilan nasi maring menungso. Kapan-kapan orang itu makannya banyak, sudah barang tentu tertekan hatinya untuk mencari dunya dan selalu berharap pemberian manusia dan otomatis akan mensia-siakan waktu dengan banyaknya makan tersebut. Malam yakhaf watadhiul waktu bisa babi kasratil bisa kasratil akli malam yakhfa, yaitu sudah tidak asing lagi. Wong sing akeh mangani niku malih harus mencari dunya. Lek sak cukupe tok mboten kudu nyambut gawe pun cukup.
Nek panjenengan makan sak cukupe misale sedina nu sak lepeng, pun talah mboten sampai nyambut gawe cukup pemaneh wong NU bala-bala kenduran. Wah wis. Kok dimasak tadi karak dan cukup. Tapi karena mencari ini sik akeh, panganane akeh mari kudu golek dunya. Nomor loro lek digawe golek dunya otomatis mensia-siakan waktu yang semestinya digunakan ibadah, gunakan ngaji malah gawe golek dunya. Itu sudah barang tentu. Nomor telu, waktu untuk makan itu terlalu lama. Betul. Waruwiyalan dan iwat asaminatu mayanaluhu min umuril akhirah. Wasiddati sakaratil maut, masya Allah. Yang nomor 6, yang nomor 8 geniku ma perkara yanalu kang perkara sapa imam min umuril akhirah geniku bahaya terdapat akhirat. Bahaya atau petaka yang ada di dalam akhirat. Yang jelas makanan semuanya niku kalau melebihi kebutuhan akan dihisab. Uang dihisab niku walaupun nggak masuk neraka itu sudah merupakan siksaan. Jajalah uang niku diintrogasi, buan dino ditekoki, malaikat lek nekoki to titik-titik duwe lekai. Lagi-lagi tempat introgasi niku ten pada maksar. Nah, ten pada maksar niku panasnya masya Allah. Sekarang saja akan hujan gitu aja sudah panasnya luar biasa. Nah, tengriko panasnya mboten karuan itu matahari sak mil. Ke sekitar 1 kilo panasnya piye ngoten. Masya Allah panas. Dan orang-orang sama mandi pada keringatnya. Di kuno gak langsung berangkat sik ditekoki bendina ditekoki. Lho ngeten. Nah niku lho kan gak dosa ya gak dosa ora mlebu neraka, tapi diintrogasi kamu dapat dari mana makanan. Itu jawab tumbas. Wis sesuk tekok neh, kowe tumbas ora duwe kok ndi. Nyambut damel, ojo sok matekoni nyambut damel nyambut gawe apa. Tau umur sene mumet to iki. Walaupun enggak disiksa itu sudah merupakan siksaan. Dan rekosane sakaratul maut. Wong sing akeh mangan niku lek mati angel. Nazai angel, sakarate angel. Lek wong niku biasa poso makanane setitik niku serius itu gampang. Mati ini gampang. Ini hati-hati loh gitu. Jadi wong akeh mangane niku sakaratul mauti angel. Mulane kadang-kadang enek wong sakaratul maut sampai sedina semengi. Kadang sampai sedina, sampai enek 2 dina barang, enek sing 3 dina barang. Ya lek koma ngoten niku sik gak keras ora koma niki. Kik. Kik. Kik harine. Masyaallah. Lorone yok napa? Ora kepingin aku. Kenapa? Waruwiyalan diriwayataken fil akhbar banyak hadis yang menerangkan inna syiddata sakartil maut ala qadri ladzatid dunya. Ternyata bukan masalah makan kok. Sulitnya nazak, sulitnya sakaratul maut melihat dari seringnya melakukan kesenangan-kesenangan di dunia. Kesimpulannya orang yang banyak mendapatkan lazat keenaan-keenaan di dunia ini akan mengakibatkan sulitnya sakaratul maut. Lane wong melarat-melarat darane kok gelis. Jadi wonten hadis diaturaken syiddatu sakaratul maut. Banyaknya apa itu rekosone sakaratul maut niki sesuai dengan lazatud dunia yang didapatkan siji. Maka faman aktsara min hadhi aktsara lahu min tilka. Siapa yang banyak lazatnya di dunia maka akan banyak syiddatul maut sikaratul mautnya. Sapa sing akeh oleh mangan
ini akan berpotensi sakaratul maut akan panjang. Nauzubillah min dzalik. Sakaratul maut kan iki kok kadang ngerjono diwacana Yasin, diwacana surat Ar-Ra'd pangga hai. Sehingga ora turu wong-wong padha ora turu tulung bengi tulung dimengi bengi melek ngenteni ora mati-mati. Teng mriku. Mergo kakean seneng, akeh senenge di dunya. Nomor 9, akeh mangane niku akan ngurangi pahala di akhirat. Sakjane bukan karena akeh mangane tok, setiap kenikmatan di dunia ini akan mengurangi kenikmatan di akhirat. Ayo. Wani urani, iku ora wedi embuh jan. Jadi diaturakan bahwa banyak lazat, banyak kesenangan di dunia ini akan mengurangi kenikmatan di akhirat, akan mengurangi pahala di akhirat. Makanya atwaluhum ju'an yaumal qiyamah, atwaluhum sabu'an fid dunya. Sesuk wong sing suwe luwene di akhirat, wong sing di dunya luwene, wong sing di dunya akeh oleh wareke. Wong sing warek-wareke di akhirat, wong sing akeh luwene di dunya. Nggih kuwalik pancene dunya karo akhirat. Mulane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku ditari karo Gusti Allah untuk wadin itu jurang di Mekah ini akan dijadikan emas semuanya untuk Rasulullah. Mboten kersa. Balik Kanjeng Nabi milih luwe sedina, harak sedina. Makanya Rasulullah tidak pernah 2 hari berturut-turut kenyang. Nah kita enggak pernah dua hari berturut-turut lapar. Bahkan lapar 1 hari aja gak pernah, selalu tersedia. Di Kanjeng Nabi niku mboten nate 2 hari berturut-turut lapar. Pan sekarang lapar, sesuk yo parek. Pan sesuk mari parek, sesuk terus lapar. Ngoten niku. Lah, termasuk dikai kenikmatan bahwa ketika Rasulullah akan menikahkan Dewi Fatimah dengan Sidina Ali karramahu wajhah, beliau niku na'am dondomi tapas kurma untuk pakaiane Dewi Fatimah, didondomi piyambak. Niku zaman biyen ngoten niku, zaman Jepang ya bago nika. Saiki pakaian ya ora enek tapas kurma ke pakaian niku. Lah dengan astone piyambak akhirnya Kanjeng Nabi nangis mular. Dengan mulare Kanjeng Nabi niku harus horeg. Wong sing nangis Kanjeng Nabi kekasih Gusti Allah. Akhirnya malaikat Jibril datang dapat utusan Allah menyampaikan salam bersama membawa baki yang berisikan pakaian dan kaduan-kaduan untuk persiapan kemantennya Dewi Fatimah. Kaduan. Begitu malaikat datang menyampaikan salam kepada Rasulullah dan menyampaikan ini hadiah dari Allah untuk persembahan kemantennya Dewi Fatimah. Kanjeng Nabi mular malih mengatakan, maaf Jibril, saya jawab salammu dari Allah, ini tolong kembalikan kepada Allah. Loh kenapa ini sudah dikasihkan kamu? Saya khawatir kalau nanti tidak diberikan saya di akhirat. Loh ini lho. Krono khawatir lek mingku di akhirat gak diwenehno. Mulane wong Islam gak oleh nganggo emas. Wong lanang di samping krono dhek wis emas, berarti gak usah gawe emas.
Gak oleh nganggo emas mergo apa? Iku adalah kanggone kita di akhirat. Wong kafir gak oleh, wong kafir boleh nganggo wadah emas, boleh nganggo wadah seloko. Wong Islam gak oleh nganggo wadah emas, gak oleh nganggo wadah seloko, sampai wadah celak ora oleh. Kenapa? Dawe Kanjeng Nabi li annahuma lahum fid dunya wa lakum fil akhirah, karena itu bagiannya wong kafir di dunia bukan tapi bagianmu di akhirat. Apa yang menjadi bagianmu di akhirat itu tidak boleh. Demikian pula kita nanti akan minum sajeng khomer yang sangat lezat di akhirat. Mulane di dunia ora oleh. Dari sinilah kenapa orang-orang Islam yang ahli ibadah tetap melarat dan tetap sakit. Wis ibadah metenteng yo melarat yo loro. Sangsara. Kenapa? Agar supaya dosa-dosanya ini nanti menjadi hilang, yang akhirnya nanti di akhirat karek mlebu swarga tok. Mulane Kanjeng Nabi dawuh inna minal dzunub dzunuban la yukaffiruha illal hammu fil ma'isyah. Ada beberapa dosa yang tidak bisa hilang dengan cara istighfar, dengan cara berzikir, dengan cara minta maaf, tapi iso ilang dengan soro ing dalem golek pangupa jiwa. Inna minal dzunub dzunuban la yukaffiruha ilal hammu fid din. Ada beberapa dosa yang tidak bisa hilang, tapi hilangnya itu dengan susah di dalam agama. Loh, kenapa kok dosa ini bisa hilang dengan itu, padahal itu bukan alat untuk menghilangkan dosa. Memang kadang-kadang kotoran itu tidak hilang dengan sabun yang biasa digunakan untuk menghilangkan kotoran, tapi bisa hilang dengan perkara yang tidak menjadi alat untuk membersihkan kotoran. Katakan saja ada kotoran yang ada serinso, ada soklin, ada baiklin, ada daya dan lain sebagainya. Itu semuanya dikatakan sebagai alat untuk membersih pakaian. Tapi ada pakaian, kotoran pakaian yang tidak bisa hilang dengan soklin, tidak bisa hilang dengan baiklin, tidak bisa hilang dengan daya. Iso hilang niku karo lenga gas. Nggih niku pulut. Oli pulut niku sampeyan nilangi karo linso mengko gak kenek. Tapi iso hilang karo lenga gas. Padahal tidak pernah dipromosikan bahwa minyak gas pembersih paling bersih. Enggak pernah. Dan dengan minyak gas akan kotor, tapi isoni bersih mancen dengan kotor. Demikian pula dosa, ada dosa-dosa yang tidak bisa hilang dengan adanya istighfar, dengan adanya doa. Tapi bisa hilang dengan sulit di dalam maisha, sulit di dalam maisha ini pangupa jiwa alias uripe angel. Kok urip angel toh? Maksudnya niku ekonomine seret, ngono lho ya. Seret, gali lubang tutup, lubang pinjam uang bayar utang ngoten niki. Itu penting.